Perwakilan dari kelompok 37 akan mempresentasikan laporan penanaman kangkung dengan menggunakan media pertikultur. Tujuan dari pertikultur adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit. Kajian teori. Pertikultur merupakan teknik bercocok tanam yang dilakukan di ruang atau lahan sempit dengan menggunakan bidang vertikal dan dilakukan secara bertingkat. Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran yang bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Pertumbuhan kangkung berlangsung sekitar 40 hari. Habitat kangkung ada yang di darat, ada pula yang di air. Kangkung pula termasuk tanaman berbiji. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, yaitu yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah cahaya matahari, yang ketiga adalah air dan kelembaban, yang keempat suhu, dan yang kelima adalah tanah. Tanaman kangkung berasal dari India sekitar tahun 500 sebelum Masehi, yang kemudian menyebar ke Malaysia, Birma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Kandungan yang terdapat pada kangkung diantaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, karoten, hentriakontan, dan sitosterol. Adapun taksonomi dari tanaman kangkung darat adalah kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanaceae, famili Convolvulacea, genus Ipomoea, spesies Ipomoea rectansfoil. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media dari pertikultur yaitu yang pertama ada botol bekas ukuran 2 liter sebanyak 1 buah, kemudian ada cup plastik bekas air mineral sebanyak 8 buah, kemudian ada cutter atau solder sebanyak 2 buah, kemudian ada tanah sebanyak 1,5 kg atau secukupnya, kemudian ada pupuk kandang sebanyak 0,5 kg atau secukupnya, kemudian bibit kangkung kami membutuhkan 24 biji jika satu lubangnya berisi 3 biji tanaman kangkung. Prosedur atau langkah kerja. Yang pertama, buat lingkaran di sepanjang botol, di bagian depan 2, kemudian di bagian belakang 2, di bagian kiri samping kanan dan kiri masing-masing juga 2. Lalu lubangi lingkaran tersebut menggunakan cutter atau solder. Jangan lupa untuk melubangi bagian bawah botol agar air yang berlebih bisa terbuang. Dan beri lubang kecil di atas lubang besar yang tadi kita buat untuk mengikat cup plastik agar media tanamnya tidak tumpah. Yang ketiga, potong cup plastik miring agar media tanamnya bisa menghadap ke atas. Setelah selesai memotong semua, kita siapkan tali untuk mengikat atau menghubungkan lubang kecil dari cup dan lubang kecil dari botol sehingga medianya bisa menghadap ke atas dan tidak tumpah. Lalu kita masukkan tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang ke dalam botol. Setelah itu kita masukkan benih ke dalam media. Lalu siram tanaman kangkung setiap hari hingga siap dipanen. Hasil pengamatan. Pada hari pertama dan hari kedua belum ada perubahan yang terjadi pada kangkung. Baru di hari ketiga mulai muncul kecambah yang panjangnya sekitar 0,5 cm. Pada hari keempat panjangnya kembali bertambah hingga menjadi 1 cm. Kemudian di hari kelima panjang kangkung mencapai 2 cm dan di hari ke-6 mulai tumbuh
2 daun sehingga panjangnya menjadi 3 cm dan jumlah daun sebanyak 2. Di hari ke-8 panjangnya menjadi 5 cm. Kemudian di hari ke-9 panjangnya menjadi 6 cm dan di hari ke-10 panjangnya menjadi 6,5 cm. Di hari ke-11 di hari ke-11 kembali mengalami pertambahan daun sehingga jumlahnya menjadi 3 dan panjangnya menjadi 7,5 cm. Ini di hari ke-11 dan ke-12. Nah, kemudian di hari ke-13 panjangnya menjadi 9,5 cm. Kemudian di hari ke-14 panjangnya menjadi 10,5 cm. Di hari ke-15 kembali mengalami pertambahan daun sehingga jumlah daun menjadi 4 dan panjang kangkung menjadi 11 cm. Di hari ke-16 panjang kangkung mencapai 11,1 cm. Kemudian di hari ke-17 panjang kangkung menjadi 13 cm. Di hari ke-18 panjangnya menjadi 15,5 cm. Dan di hari ke-19 panjang kangkung menjadi 16,6 cm dan daunnya kembali bertambah menjadi 5. Di hari ke-20 panjang kangkung mencapai 17,5 cm. Dan di hari ke-21 panjangnya menjadi 19 cm. Pengamatan kami hanya sampai ke hari ke-21 karena untuk mempersingkat waktu tidak sampai ke masa panen yaitu hari ke-40. Bisa dilihat ini adalah diagram dari pertumbuhan kangkung yang kami amati. Pembahasan. Dari semua benih kangkung yang ditanam, tidak semuanya tumbuh. Ada yang tumbuh 1, ada yang tumbuh 2, ada yang tumbuh 3. Dikarenakan tidak semua bibit yang kami gunakan itu baik. Berdasarkan penelitian, rata-rata pertumbuhan kangkung setiap harinya bertambah 0,8 cm. Pertumbuhan paling rendah terjadi di hari ke-16 yang hanya bertambah 0,1 cm. Disebabkan karena kurangnya asupan air dan minimnya cahaya matahari. Sedangkan pertumbuhan paling tinggi terjadi di hari ke-17 yang bertambah 1,9 cm. Jika tanaman kangkung kekurangan air, maka pertumbuhannya akan lambat dan batangnya akan keras. Tanaman kangkung membutuhkan lahan yang terbuka dan mendapat sinar matahari yang cukup. Jika tanaman kangkung ditanam di tempat yang ternaungi, maka tanaman itu akan tumbuh memanjang tetapi kurus-kurus. Apabila kangkung ditanam di tempat yang terlalu panas, maka batang dan daunnya akan menjadi agak keras. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kangkung memiliki rata-rata pertumbuhan 0,8 cm setiap harinya. Jika tanaman kangkung kekurangan air, maka pertumbuhannya akan lambat dan batangnya akan keras. Selain air, tanaman kangkung juga memerlukan cahaya matahari yang cukup. Jika intensitas cahaya kurang, maka tanaman kangkung akan tumbuh memanjang tetapi kurus-kurus. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banget, ibu bangga loh bener. Ibu pikir dulu ketika ibu sekolah, baru bisa bercerita presentasi di depan guru banyak seperti ini, di depan tamu istilahnya ya. Baru mau ke depan kelas aja udah modal gitu. Ngomong aja terbata-bata, tapi bagusan lancar, tenang, jelas gitu ya. Ini juga temannya bisa mendampingi temannya untuk presentasi, berarti udah terampil IT ya. Itu juga sudah sesuatu banget kalau buat ibu ya. Keren banget. Ibu boleh nanya ya, nggak apa-apa saya Anda? Tenang aja, nggak akan jatuh jelek. Gini, tadi kan namanya tanaman vertikultur gitu ya. Kok dinamain vertikultur ya? Kenapa sih? Tahu nggak? Karena kan itu tanaman
jadi Betul, keren banget. Jadi asalnya dari vertikal ke atas gitu ya, keren banget. Kemudian katanya pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang bersifat irreversible. Bisa jelaskan kenapa sayang? Irreversible dari kata visible mungkin ya, visi mata lihat, tidak, jadi yang tidak bisa dilihat, maksudnya betul ya, proses pertambahannya yang irreversible, yang tidak kenapa? Tidak kembali ke asal. Oh, tidak kembali ke asal, gitu ya. Ya, pemimpinnya. Kira-kira kita tidak kembali ke asal jadi terus tumbuh gitu ya. Misalnya nggak mungkin karena nggak kesiram saya menjadi jadi meyotan gitu ya, nggak jadi kembali. Oh, jadi jalan kayak gitu. Gitu katanya sayang ya. Satu lagi nggak apa-apa ya. Udah tadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu kan diantaranya ada nutrisi, cahaya matahari, gitu ya. Tahu nggak sih apa fungsi matahari dan air dalam pertumbuhan itu? Untuk apa? untuk cahaya kan untuk fotosintesis. Keren banget. Terus? Kan tadi kalau misalkan kekurangan air, pertumbuhannya akan lambat, katanya akan keras juga. Jadi kalau kangkung pas di musim hujan itu kan pertumbuhannya cepat karena banyak air yang diserap gitu. Terus kalau kurang cahaya matahari, nanti pertumbuhannya akan memanjang tapi kurus-kurus. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan untuk tanam kangkung sebaiknya apakah harus di luhur genteng biar panasan gitu atau gimana nih sayang? Yang cukup ya, cukup cahaya mataharinya gitu ya. Terus tadi kan salah satu kesimpulannya juga, ya betul, di hari ke-16 katanya pertumbuhannya sedikit banget ya, hanya 0,1, tapi di hari ke-17 itu bisa melonjak sampai 1,9 cm ya. Itu kira-kira apa sih? Kenapa? Di hari ke-17 kan hujan. Oh, ada hujan. Betul. Jadi kalau kita tanam kangkung bagusnya di musim hujan kali ya. Iya. Bisa dihitung nggak sih? Jadi baik, nggak apa-apa ya Bu ya Pak. Jadi penasaran, senang soalnya. Modalnya berapa nih sayang buat proyek seperti ini? Dalam modal itu kan dari bahan-bahan bekas. Iya. Aqua betul kayak gitu ya. Tapi buat beli bibit gimana, dibeli enggak? Kemarin berapa bibit yang digunakan berapa? Kalau udah itu mah dari teman kan. Oh, ya. Maksud ibu ini saya, kalau siapa tahu nanti jadi petani sukses, sekarang pas malah nanam kangkung nanti bisa berkembang lebih jauh ya. Misalkan dikeluar pada 2.000 dengan kangkung berapa pot, jadi 5 burger, misalkan gitu ya. Satu ikannya misalkan bisa dijual 1.500 dalam 40 hari, berarti punya keuntungan berapa, dikurangi modal kayak gitu. Udah mulai ke situ artinya nanti sayangnya. Menanamkan jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Nah, seperti ini juga sudah bisa dinilai sebagai kewirausahaan. Bapak kepala sekolah di mana kepala sekolah sudah memfasilitasi semua warganya untuk punya jiwa wirausaha. Jadi yang dimaksud bukan nilai unit produksinya apa, tapi nilai-nilai jiwanya itu ya, yang pantang menyerah, berani menempuh risiko, berusaha dan seterusnya seperti itu ya. Keren banget sayang. Terima kasih banyak ya. Terus maju ya. Jadi